tak terasa kita sudah sampai pada malam kelima daripada bulan Rajab. Ada doa yang masyhur dibaca pada bulan Rajab. Dia sering dibaca Pak Ustaz Dahlan kalau sholat ya, di masjid. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Udah sampai situ. Cuma sebagian ada nambahin tuh wa hasil maqasidana. Boleh ya, boleh aja. Mau terus tambahin nggak apa-apa. Ya doa kok. Ya, asal jangan nambah-nambahin Al-Quran aja. Ya nggak boleh. Kalau doa ya boleh. Ya. Cuma emang artinya sampai apa? Sampai obalikna Ramadan. Apa artinya ya Allah? Allahumma barik lana ya Rabbi, barik lana, berkahi kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, ada wawunya wa atop itu, dan berkahi kami pada bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhana, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Itu doa yang selalu masyhur dibaca gitu. Di inti doa itu kita mohon kepada Allah agar di bulan Rajab ini diberikan keberkahan oleh Allah. Artinya ketika kita bicara mohon diberikan keberkahan, artinya kita bicara mohon agar bertambah kebaikan-kebaikan kita setiap hari. Sebab yang namanya barokah sering saya bilang ialah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah kalau di bulan Rajab ini bertambahnya kebaikan-kebaikan kita, artinya keberkahan sedang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Lalu dengan cara apa lagi kita kejar itu barokah? Ada ayat Quran yang berbunyi, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Andai saja penduduk kampung itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, di situ ada lam taukid, pasti kata Allah. Pasti apa? La fatahna, pasti akan kami bukakan. La fatahna alaihim, pasti akan kami bukakan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang amanu wattaqau, mereka yang beriman dan bertakwa. Dibukakan apa ya Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan kepada atas mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Jika kita ingin barokah, Allah limpahkan berkah dari langit kepada kita, berkah dari bumi kepada kita, maka syaratnya kata Allah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita yang kumpul begini, ini bagian rangkaian takwa kita kepada Allah. Duduk kita di majlis zikir, duduk kita di majlis ilmu, ini bagian rangkaian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian kita untuk menambah iman dan keyakinan kita kepada Allah. Sebab yang namanya iman al-yazidu wa yanqusu. Iman kadang bertambah, iman kadang berkurang. Nah, duduknya kita istiqomah, ngecas iman kita gitu. Iman kita yang udah mulai oleng, iman kita yang udah mulai ngedrop, ya. Dicas di majlis zikir, dicas di pengajian, dicas di masjid, dicas di majlis taklim. Agar apa? Agar iman kita kembali semakin kuat.
Kalau iman kita kuat, maka otomatis akan bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amanu wa taqau, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Satu. Lalu yang kedua, Bapak para jemaah, gimana kita kejar barokah itu? Di antaranya berapatlah kepada para ulama. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang yang ngerti agama. Kenapa? Hadisnya sering saya baca tuh, ya. Sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang satu zaman orang yang meninggalkan ulama gitu, meninggalkan ahli fikih. Nah, kalau orang sudah lupa kepada ulama, jauh dari ulama, lari dari ulama, maka Allah akan berikan kepada mereka 3 macam bencana. Apa bencananya? Di antaranya yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat, Allah cabut keberkahan daripada usahanya. Pertanyaannya, kenapa Allah cabut keberkahan daripada usahanya? Ketika dia dagang, dagangnya kagak berkah. Dia ngojek-ngojeknya nggak berkah. Dia kerjanya nggak berkah. Dia taninya nggak berkah. Dicabut keberkahannya oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah cabut keberkahan usaha kita? Jawabannya, karena telah jauh daripada ulama. Gitu. Karena dia meninggalkan ulama. Karena dia nggak mau dengar fatwa ulama. Karena dia nggak pernah mau merapat pada ulama, pada orang-orang yang ngerti masalah agama. Maka ketika dia jauh daripada ulama, jauh daripada orang-orang yang ngerti agama, maka di situ Allah akan berikan dia hukuman. Allah angkat, Allah cabut keberkahan daripada usahanya. Mafhum mukhalafahnya begini, kalau ingin usaha kita ditambah barokah oleh Allah, nah gitu. Kalau ingin dagang kita ditambah barokah oleh Allah, kalau ingin kerja kita tambah barokah oleh Allah, kalau ingin ngojek kita ditambah barokah oleh Allah, kalau ingin tani kita ditambah barokah oleh Allah, maka jangan pernah jauh dari ulama. Duduknya kita di majlis zikir ini, gitu loh. Istiqomah kita tiap malam Rabu ini untuk menambahkan kecintaan kita kepada para ulama. Betul nggak begitu? Kita zikir manakib, ya. Saya sering bilang kan, ya. Karena ini konsepnya bagaimana cinta dengan mursyid kita, cinta dengan guru kita, ke guru kita terus sampai kepada Rasulullah. Nah, konsep zikir manakib diajarkan bagaimana kita akan mencintai ulama, mencintai para wali, mencintai orang-orang alim agar terus bersambung kita kepada Rasulullah. Kan saya sering bilang, ibarat gerbong, maka kita gerbong rusak, gerbong bau kelas kambing umpamanya, gerbong kotor, dosa banyak, bohong sering, ya Pak ya, kewajiban sering kita tinggalin. Ibarat gerbong, kita gerbong kotor, gerbong kelas kambing. Cuma melalui zikir manakib kita diajarkan cinta dengan ulama. Melalui zikir manakib kita diajak mendekat kepada ulama. Melalui zikir manakib kita diajak cinta pada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang kotor, kita yang gerbong kotor, ketika cinta kita nyantel kepada guru kita, cinta kita nyantel kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, sampai lokomotif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, kalau gerbongnya terus nyambung kepada lokomotif yang utama, lokomotifnya sampai stasiun, kira-kira kita gerbong paling belakang sampai ke stasiun? Sampai, karena nyantel gitu loh. Karena nyambung. Nah, zikir manakib ini mengajak kita lebih cinta kepada ulama. Maka ketika kita cinta kepada ulama, maka di situ barokah Allah akan Allah berikan kepada kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim.